baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down, and tie me down, down, and tie me down, hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Aprilia, Prodi Pendidikan Geografi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Tapi sebelum saya menjelaskan alat-alat dari meteorologi dan klimatologi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu meteorologi dan apa itu klimatologi. Nah, yang pertama, pengertian dari meteorologi. Jadi, meteorologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari proses dan gejala cuaca yang terjadi di dalam atmosfer, terutama pada lapisan bawah yaitu troposfer. Sedangkan pengertian dari klimatologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang iklim, keadaan atau kondisi rata-rata cuaca yang lazim yang terjadi di daerah tertentu dalam waktu yang cukup lama atau sepanjang musim. Nah, sekarang kita masuk pada alat-alat meteorologi dan klimatologi. Yang pertama yaitu gun Belani. Gun Belani berfungsi untuk mengukur intensitas matahari. Satuannya yaitu kalori per sentimeter persegi per menit. Alat ini diamati setiap jam 7 pagi setiap harinya. Nah, adapun prinsip alat ini yaitu menangkap radiasi pada benda berbentuk bola sensor. Panas yang timbul akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Ruang uap zat cair berhubungan dengan tabung dikondensasi dalam tabung berbentuk buret yang berskala. Banyaknya air kondensasi sebanding dengan radiasi surya diterima oleh sensor dalam sehari. Selanjutnya yaitu Campbell Stop, yaitu fungsinya untuk mengukur lamanya penyinaran sinar matahari. Satuannya yaitu persen. Waktu pengamatan jam 6.00 sampai 8.00. Prinsip dari alat ini adalah yaitu pembakaran pias. Panjang pias yang terbakar dinyatakan dalam jam. Alat ini mengukur lama penyinaran surya. Hanya pada keadaan matahari terang saja pias terbakar, sehingga yang terukur adalah lama penyinaran surya terang. Pas ditaruh pada titik api bola lensa, pembakaran pias terlihat seperti garis lurus di bawah bola lensa. Kertas pias adalah kertas khusus yang mudah terbakar kecuali pada titik api lensa. Alat dipasang pada tempat terbuka, tak ada halangan ke arah timur matahari terbit dan ke arah barat matahari terbenam. Kemiringan suhu bola lensa disesuaikan dengan letak lintang setempat. Posisi alat tak berubah sepanjang waktu. Hanya pemakaian pias dapat diganti-ganti setiap hari. Ada 3 tipe pias yang digunakan pada alat yang sama, yaitu pias waktu matahari di ekuator. Yang kedua, pias waktu matahari di utara. Yang ketiga, pias waktu matahari di selatan. Selanjutnya, aksinograf. Alat yang digunakan sebagai pencatat radiasi matahari.
Satuannya yaitu kalori per centimeter persegi per menit. Jam pengamatannya yaitu pukul 18.00. Nah, prinsip kerja dari aksinograf adalah perbedaan panjang akibat adanya perbedaan temperatur. Kemudian, di metal diatur sedemikian rupa sehingga bila kedua lempengan logam berada pada tempat yang sama, maka akan menunjukkan angka 0. Kemudian, jika terdapat radiasi matahari yang mengenai lempengan-lempengan tersebut, maka lempengan yang berwarna hitam akan menyerap panas lebih banyak, sehingga logam hitam tersebut lebih panjang dibandingkan dengan logam yang berwarna putih yang sifatnya kurang menyerap. Selanjutnya, termometer tanah. Termometer tanah dipasang di dua tempat yang berbeda. Yang pertama di lahan yang berumput dan di tanah gundul. Termometer tanah berfungsi mengukur suhu tanah pada permukaan tanah yang berumput dan gundul. Termometer tanah memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Yang pertama 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan yang terakhir 100 cm. Jam pengamatannya itu pada jam 7.30, 18.30, dan 13.30. Prinsip kerja dari termometer tanah hampir sama dengan termometer biasa, hanya bentuk dan panjangnya berbeda. Pengukuran suhu tanah lebih teliti dibanding pada pengukuran suhu udara. Perubahannya lambat sesuai dengan sifat kerapatan tanah yang lebih besar daripada udara. Pengamatan suhu tanah umumnya dilakukan pada kedalaman 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm. Pengukuran suhu tanah dilakukan pada tanah yang tertutup oleh rumput maupun tanah yang terbuka. Pengukuran biasanya dilakukan dalam area stasiun pengamatan. Area ini dijaga agar tanah sekitarnya tidak terganggu, tidak ternaungi, maupun tidak tergenangi air. Sampai kedalaman 20 cm, digunakan termometer air raksa dalam tabung gelas dengan bola ditempatkan pada kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya, kaponter anemometer. Kaponter anemometer ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata. Jam pengamatannya yaitu pada jam 7.00, jam 14.00, dan 18.00. Selanjutnya, sangkar alat meteorologi. Di dalam terdapat jenis termometer bola basah, bola kering, maksimum, dan minimum. Diamati setiap jam 7 malam dan jam 7 pagi. Adapun fungsi dari sangkar meteorologi yaitu untuk melindungi alat meteorologi yang ada di dalamnya dari radiasi matahari langsung. WMO dalam Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation menyebutkan bahwa suhu udara yang diukur adalah suhu yang ditunjukkan termometer yang terkena udara langsung namun terlindung dari radiasi langsung matahari. Selanjutnya, anemometer. Anemometer berfungsi untuk mengukur dan melihat arah dan kecepatan angin. Tingginya sekitar 10 meter. Dan setelah melakukan pengamatan pada anemometer, juga melakukan pengamatan pada awan. Yang pertama kita lakukan yaitu 1. Melihat jenis awannya. Yang kedua, melihat jumlah awannya. Yang ketiga, melihat tinggi dasar dan tinggi puncaknya. Selanjutnya, open pan evaporimeter, yaitu untuk mengukur besarnya penguapan dalam satu hari. Satuannya yaitu milimeter. Fungsi alat yaitu sebagai pengukur penguapan air langsung. Satuannya milimeter. Ukuran alat yaitu 25,4 cm. Diameternya 120,7 cm. Keterangan alat ini dilengkapi dengan 1 termometer air,
Kedua termometer apung atau cup counter anemometer tinggi 0,5 meter dan alat pengukur tinggi permukaan air. Selanjutnya ada alat ukur hujan otomatis atau helmet, yaitu untuk mencatat secara otomatis jumlah intensitas curah hujan dalam satu hari dan satuannya milimeter. Jam pengamatannya yaitu setiap jam 7 pagi dan biasnya diganti setiap jam 7 pagi. Selanjutnya, height volume air sampler, yaitu pengukur partikel kecil padat aerosol di udara. Keterangannya yaitu di dalam alat terdapat motor penghisap dan flow rate pengukur kecepatan aliran udara masuk. Udara dihisap oleh motor penghisap melalui celah samping penutup. Banyaknya volt udara dicatat oleh flow rate. Di dalam alat ini dipasang filter untuk menampung udara yang masuk. I can swear, I can joke.